Halo guys, jumpa lagi di channel berita update. Kali ini kita akan membahas tentang Hyperloop yang menjadi revolusi transportasi masa depan. Meluncur 1200 km per jam, secepat pesawat terbang di atas tanah dan tidak meninggalkan jejak karbon sedikit pun. Itulah visi Hyperloop yang diharapkan bisa mulai digunakan tahun 2030. Bisakah kereta Hyperloop meluncur hingga 1200 km per jam dan dengan aman mengangkut penumpangnya? Pertanyaan lain yang belum terjawab, apakah masih kurang cepat ataukah apakah ini revolusi mobilitas? Patut ditunggu ya. Hyperloop TT yang berbasis di California termasuk salah satu perusahaan yang berusaha memperbaiki konsep kereta super cepat. Mereka punya 800 orang pekerja di berbagai negara dan menginvestasikan 31 juta dolar untuk pembiayaan proyek. Tapi karena teknologi baru itu harus mempunyai izin, jadi sekarang perusahaan itu bekerja sama dengan lembaga inspeksi di Jerman. Manajer Hyperloop TT, Andres de Leyen mengungkapkan, perusahaannya punya masalah dengan regulasi, karena teknologi kerap eksis sebelum peraturan dibuat. Dan memang mereka bekerja keras untuk mengembangkan teknologi. Sekarang mereka punya perusahaan pertama yang mengembangkan kerangka peraturan dengan TUV-SUD. Karena kalau tidak punya peraturan, mereka tidak akan bisa mengangkut orang atau barang dengan Hyperloops. Membuat jalur kereta Hyperloop juga perlu dana yang sangat besar. Setiap 1 km treknya perlu biaya sekitar 60 juta dolar. Rute yang direncanakan dari India yaitu Pune ke Mumbai akan berada di bawah tanah, sehingga biayanya lebih besar lagi, tapi mengurangi resiko serangan teroris. Pembuatan rute itu akan menghabiskan biaya 8 miliar dolar. Itu angka yang membuat investor takut. Andres de Leyen mengatakan, kami sudah mendemonstrasikan Hyperloop. Hyperloop bisa dibiayai secara swasta dan periode kembalinya modal sekitar 25 tahun. Jadi, tidak bergantung pada subsidi dari pembayaran pajak. Dan berdasarkan fakta statistik, harga tiketnya hanya 75% dari biaya tiket alat transportasi berbentuk apapun di kelompok yang sama. Melakukan perjalanan dengan Hyperloop serupa dengan terbang ke angkasa. Astronot di dalam roket dikelilingi ruangan vakum. Kondisi hampir vakum di kereta Hyperloop bertujuan untuk mengurangi gesekan dan tahanan udara, dan membuat kecepatan super tinggi bisa dijangkau. Tetapi resikonya, jika mengalami kebocoran, penumpang akan mati seketika. Hingga sekarang, belum ada proyek Hyperloop yang berhasil menemukan solusi bagi masalah itu, termasuk proyek yang di München, Jerman. Nah, menurut kalian, apakah Hyperloop akan menjadi alat transportasi kita di masa depan? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips dan berita-berita lainnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.